Aduh, nanti ini diedit ya. Alhamdulillah lapar. Oke. Seperti yang minggu lalu kita berbincang dengan Prof di podcast yang ke belakang, Prof sedang saum, sahabat malaikat bersayap. Nah, mudah-mudahan eh, apa namanya, sahabat-sahabat malaikat bersayap di rumah bisa nggak ketularan lemes, tapi harus lebih semangat untuk mendengarkan perbincangan ngobrol bareng, ngobar bareng Prof ya. Sore hari ngabuburit bareng Prof. Oke, baik sahabat malaikat bersayap di rumah. Tentunya kita masih dalam malaikat bersayap tekno. Kutak ketik tekno. Prof, ada 3 tema utama mungkin Prof yang ingin kami bahas sore hari ini. Mudah-mudahan Prof berkenan dan mencoba untuk jujur, guys. Jujur, emang kita lagi apa ya? Yang pertama mungkin Prof, tema besarnya adalah tentang tahun 2024 yang sebentar lagi akan kita hadapi nih Prof. Tapi bau-baunya udah dari sekarang Prof. Hilalnya udah kelihatan nih Prof. 2024 serasa mau besok aja nih 2024 ini. Yang pertama, teman-teman sahabat-sahabat malaikat bersayap sempat kemarin berdiskusi melalui chatting room kita, yaitu pertama, apa prediksi Prof? Karena di tahun kebelakang ini kita digempur dengan ada namanya hackers B. Nah, kalau disebutin namanya seluruhnya, itu nanti dia jadi ngetop. Kemudian salah satu bank kita mengalami error selama beberapa minggu begitu, Prof. Nah, katanya sahabat-sahabat muda dan juga sahabat malaikat bersayap ngeri menghadapi 2024. Itu, Prof. Yang kedua, karena 2024 nanti misalkan terpilih dan sudah berjalan ke pemerintahan, teman-teman bertanya, seharusnya Prof Ono nih yang jadi menteri, yang jadi Kemenkominfo gitu Prof. Itu pertanyaan kedua dari sahabat malaikat bersayap. Dan pertanyaan yang ketiga, tema yang ketiga adalah tentang apakah benar prediksi beberapa ahli IT yang mengatakan 2024 kita akan digempur oleh AI gitu Prof. Dalam segala macam bentuknya, apalagi Meta akan sangat gencar sekali seperti itu datang ke Indonesia. Demikian mungkin 3 poin tersebut Prof, mohon disampaikan. Boleh yang mana Prof pilih, clear, acak, corak. Semoga sahabat malaikat bersayap bisa menyimak dengan baik dan mendapatkan inspirasi hari ini. Silahkan Prof. Lupa tadi poinnya apa aja ya? Yang pertama, ngurut aja, ngikutin urutan aja dah. Yang pertama apa tadi ya? Ya Prof. Yang pertama, prediksi Prof 2024 tentang security, baik itu dari segi pemilu kita, KPU dan lain-lain begitu Prof. Karena sebelum ini sudah ada hacker B yang ngacak-ngacak data-data pemerintah juga. Kemudian salah satu bank juga Prof. Oke. Urusan security. Gini. Poinnya sederhana aja sih. Kalau kita bicara cyber security, ada 3 komponen besar. Manusia, proses atau aturan dan sebagainya. Satu lagi adalah teknologi. Oke. Kebanyakan pimpinan solusinya teknologi dan aturan. Jadi kalau ngomong sama teman-teman di BSSN, di lembaga-lembaga, kementerian lembaga, kita sudah punya aturan untuk undang-undang ITE. Terus kalau kita lagi ngomong sama kementerian lembaga, kita sudah alokasikan dana untuk beli alat segala macam. Tapi coba dengerin mereka ngomong, kita sudah punya sekian ribu ahli cyber security. Nggak pernah mereka ngomong kayak gitu. Jadi selama mereka tidak punya manusia, yang namanya aturan, yang namanya alat, percuma gitu. Bahkan pimpinan salah satu lembaga aparat, ini bintangnya 2 apa 3 lupa ya. Waktu itu ngobrol sama 3, saya.
Jadi ini orangnya berbintang ya, ngobrol sama saya, ngobrolnya kira-kira gini kalimatnya. Pono, saya sudah beli alat harganya belasan miliar untuk cyber security. Kenapa kagak jalan? Dan kebetulan beberapa tahun sebelumnya saya ngetes anak buahnya. Ada 120 orang anak buahnya dites cyber security di kuliah open course ITTS ACID itu. 120 anak yang lulus cuma 2. Ya udah, gimana mau bisa jalan? Jadi gini cara berpikirnya sederhana aja. Kita semua tahu yang namanya komputer, kita semua tahu yang namanya handphone. Emang tinggal pencet tombol on urusan selesai kan? Enggak ya. Harus install software, harus konfigurasi. Untuk install software konfigurasi kan butuh pengetahuan. Itu yang biasa-biasa aja. Bayangkan ini cyber security, tentu lebih kompleks daripada yang biasa kita pakai kan. Ya tentu orangnya harus lebih pintar lagi daripada orang biasa kan. Ya sudah. Jadi kondisinya gitu sih. Ini masalahnya bukan salah di pimpinan, kementerian lembaga. Masalah paling besar adalah di dosen dan guru. Karena nggak banyak yang nguasain ilmu ini gitu. Ya sudah, tinggal mau nggak belajar. Karena kalau nggak kita akan, jadi gini, kebanyakan mereka solusinya kayak programmer, ambil dari India, kita bisa beli orang dari India, dari mana segala macam. Ya nggak bisa lah, negara ini kan gede banget. Kita perlu bikin orang-orang ini semua. Jadi ya PR kita semua sih, gitu. Bukan PR-nya malaikat tak bersayap aja, PR semua bangsa Indonesia. Jadi beres ya? Ya betul, alhamdulillah Prof. Alhamdulillah kita. Jadi ini namanya opportunity. Mumpung nggak ada orangnya. Jadi kalau kita terjun ke dunia ini, saingannya sedikit, kerjaannya banyak. Bagus, kan gitu yang diharapin ya. Opportunity-nya ya besar ya Prof ya. Iya, mikirnya ke arah situ. Catat malaikat tak bersayap, sahabat-sahabat malaikat tak bersayap tuh. Di satu sisi itu, ya. Di satu sisi itu kayaknya bangsa kita terpuruk, di sisi lain itu jadi opportunity buat kita yang masuk ke dunia itu. Dan kita kekurangan orang banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bangkit semuanya. Baik Prof, jadi selepas tadi bukan hanya software, kemudian juga habis itu harus ini, dan yang terakhir tentu perlu upgrading dan updating ya Prof ya, selepas memiliki sebuah tools ataupun alat gitu ya Prof ya. Iya kan, nggak sekedar alat kan juga mungkin. Kan nggak sekedar beli komputer, dipencet on, selesai masalah kan, yang enggak lah, komputer kan nggak kayak gitu. Iya. Ya sudah. Dan habis itu harus beli laptop baru lagi kan Prof? Yang lebih canggih lagi kan? Aduh, udah gitu kalau udah tahu cara mereka beli laptop ngeri. Pernah lihat laptop harganya misalnya 40 juta, 60 juta, pernah lihat? Pusing ngelihat laptopnya. Ngeri ngelihat laptopnya mah, seram. Laptop saya mah murah. Seram. Laptop kelas-kelas 3 juta, 4 juta. Tapi kan bisa cari duit ya. Boleh dibocorkan, Prof? Boleh dibocorkan. Ke Glodok aja, ke Glodok. Kalau jalan-jalan ke Glodok, banyak laptop harga 2 juta juga ada laptop. Padahal kita beli handphone kan kadang-kadang 2 juta, 3 juta. Itu harga laptop kalau di Glodok. Aduh, ampun ngeliat nih. Keren, Bu. Dahsyat. Kemarin saya ini baru order nih. Baru aja saya order harddisk 50.000. Harddisk Prof, ya harddisk ya 500 giga, 5 harddisk laptop 50.000. Loh, ini yang bunyi siapa? Ya. Oh, ini mah siapa ini? Istri biasanya yang nelpon yang kayak ginian mah. Ya, punten, dimatiin, gimana cara matiinnya? Kalau matiin nanti internetnya putus, ya udah mati. Recording stopped. Recording in progress. Ya udah. Prof? Yes. Ada gangguan ya, Prof? Ada gangguan, istri kayaknya nelpon tapi udah putus, biarin. Oh ya Allah, tega ternyata. Aduh, ya. Nanti ibu somasi lagi Prof ke malaikat tak bersayap. Nggak apa-apa kan, yang somasi malaikat tak bersayap, bukan suami, biarin aja. Oh, bukan suami. Suaminya ikut mendukung. Setuju Prof.
Baik, Prof. Nah, itu kan tadi fenomenanya bahwa selepas memiliki alat nggak cukup dan tentunya kita kekurangan sumber daya. Ternyata, sahabat malaikat bersayap di rumah, inti permasalahannya adalah kurangnya sumber daya manusia. Jadi kita jangan dulu nyalahin itu gara-gara pemerintah atau siapa ternyata ya. Nah, Prof, untuk sumber daya manusia ini, Prof, bukankah katanya banyak pelajar-pelajar kita yang ada di luar negeri itu, Prof, bahkan sampai mereka mendirikan beberapa perusahaan dalam bidang teknologi sendiri, Prof. Iya. Ada yang di Silicon Valley, ya, ada yang di mana begitu, Prof. Ini gua kasih lihat lah, lebih keren lagi nih postingan. Wis. Alhamdulillah. Siap, Prof. Agak iklan sedikit tapi ya dari Google, keren. Boleh, Prof. Gua taruh mana tadi ya? Google mana, bentar. Gue cari dulu Google A B C D E F G. Mana ya Google. Ini dia. Oke, kita lihat ya. Ini Google. Oh, bukan yang ini, salah. Berarti yang ini kayaknya. Ya, yang ini. Oh, itu filenya mengerikan. Kenapa filenya ngeri? Biasa aja kali. Nih ya. Ini Google mendorong transformasi ekonomi digital di Indonesia. Hasil studinya Google. Ya, setuju, Prof. Indonesia saat ini sedang mengalami transformasi digital yang signifikan. Ada 200 juta pengguna internet. Ada 10.000 developer lokal di Indonesia. Udah gitu, 10.000. kurang ini ada cerita serunya lagi. Jadi developer lokal yang masuk ke Google Play 10.000. Padahal Google udah bantu hampir 200.000. Jadi Google minterin 200.000 orang buat jadi developer di Indonesia. Yang jadi developer benernya cuma 10.000. Jadi seru. Nggak nyampe 10% ya? Iya, parah. Jadi banyak orang yang daftar pelatihan jadi programmer di Google free, kerjasama sama Kominfo. Jadi Kominfo kan dapat amanat dari presiden untuk menaikkan jumlah digital talent. Judulnya kayak gitu ya. Kira-kira orang yang ahli digital lah. Nah, Google berhasil minterin hampir 200 ribuan orang. Yang benar-benar jadi cuma 10.000. Oke. Ini pertumbuhannya, tapi kira-kira gini ya. Developer Indonesia berhasil menghasilkan lebih dari 1,5 triliun pada tahun 2022. Aplikasi mobile yang diunduh oleh masyarakat Indonesia 7,7 miliar kali. 7,7. Dahsyat, men. Jadi sebenarnya kita dahsyat. Cuman bayangin gini, coba perhatiin. Angkanya 10.000. Bangsa ini ada berapa coba? Ada 200 juta. Masa cuma 10.000 yang jadi developer? Kamarana. Aduh. Sare. Iya betul. Aduh, parah nih. Bayangkan kalau nggak usah 200 juta lah ya. Misalnya kita punya sarjana tiap tahun kan 600.000, 700.000 orang sarjana. Nggak usah semuanya jadi developer, nggak usah semuanya jadi programmer. 10% aja 70.000 tiap tahun. Ini kan angkanya udah jeplak. Dengan 10.000 kita bisa 1,5 triliun. Bayangin kalau 10.000 1,5 triliun. Bayangin kalau 70.000 orang bisa 7 triliun. Gitu. Keren sih bangsa ini sih sebenarnya. Kalau pintar. Keren, Prof. Tapi kalau boleh saya Prof, mengamati, mencoba kasarnya nih, menurut sependek pengetahuan saya membaca yang di share screen ini, Prof, datanya. By data ini kayaknya saya agak ada pertanyaan besar nih, Prof. Ya. Yang pertama adalah jumlahnya 10.000 developer lokal. Ya. Kemudian developer tersebut di poin ketiga menghasilkan lebih dari 1,5 triliun gitu, Prof. Iya. Nah, buktinya kalau saya lihat ke beberapa teman developer lokal itu, kalau 1,5 dibagi 10.000 itu kan masih lumayan nilainya, Prof. Iya.
Harusnya ya. Nah, harusnya Prof. Berarti kan cerita developer yang mengatakan dirinya mau makan aja susah, mau ini aja susah, mau top up pulsa juga susah. Kebanyakan nasib developer di kita kan seperti itu, Prof. Iya. Nah, ini agak kontradiktif nih, ada paradoks, Prof, antara poin ke-1 dan ke-3. Bener nggak nih Google melakukan survei ini berdasarkan base datanya yang real, konkret gitu, real time gitu, Prof? Nah, si emak, ini gue nggak bisa matiin nih. Ini soalnya nggak bisa, matiin ini aja lah. Udah, suara dikecilin, nah udah, jadi nggak bunyi. Iya, Prof. Ini developer ini ya, developer Android ya, developer Android. Betul. Dan mereka berhasil masukin aplikasi Android ke Play Store, udah gitu di download gitu. Jadi ini yang developer Android yang aktifnya. Soalnya ada developer yang bikin web segala macam. Nah, itu kadang-kadang project base, kadang-kadang lebih susah hidupnya gitu. Anak saya juga agak-agak susah-susah hidup sih. Tapi dia bukan developer, dia bikin video sih. Kalau anak video kartun buat Netflix. Hidup sekarang. Oh, animasi gitu ya, Bro? Iya, animasi. Tapi jadi mereka yang benar-benar hidup, dia target pasarnya internasional rata-rata. Gitu. Oke. Kalau catat target tuh berarti developer lokal yang mendevelop produk untuk global ya, Prof ya? Global. Jadi penghasilannya dolar. Kalau lokal penghasilannya rupiah. Rada susah, cari pulsa juga susah yang itu mah. Gitu. Oh iya, siap. Berarti itu ya sama kadul persepsi tuh. Takutnya pada protes pada teman-teman developer. Gua kagak gitu. Iya. Tapi ya ini buat ngasih gambaran lah bahwa ada dunia yang menarik sebetulnya. Kata Google loh, ini bukan kata Ono, ini kata Google bukan kata Ono. Ini kan dia nganalisa dari Play Store. Setuju. Dia dari Play Store-nya dia. Iya, betul, Prof. Dan dari mungkin menggunakan sistem tertentu ya. Iya, dia monitoring dari aplikasi lokal Indonesia lah. Tapi nggak semuanya. Iya, dari data analis nih. Iya, gitu. Gitu ceritanya. Baik, alhamdulillah. Setuju, Prof. Terima kasih atas informasinya. Selamat malam Kapten Bersayap. Kita langsung lanjut lagi nih. Tadi kata Prof bahwa ini fenomena. Nah, muncul lagi tentunya pertanyaan, Prof. Nah, bukan hanya pertanyaan, tapi ini bisa juga sebagai otokritik mungkin teman-teman sama para pegiat lingkungan sepertinya. Mungkin udah ngurusin dunia Indonesia aja udah bingung, Prof. Ini Prof, kalau seandainya tadi masalahnya SDM dan kemudian baru saya disampaikan dari 200.000 orang developer yang pintar. Iya, di training 200.000 orang. Suara putus-putus ya. Berarti kan ada semacam kegagalan yang hakiki gitu, Prof. Yang nyata banget kegagalannya gitu, Prof. Nah, apabila boleh disampaikan, Prof, sebetulnya menggunakan bahasa nanti kita edit. Apakah memang kita itu orangnya agak-agak lemot gitu, Prof, cara berpikirnya atau gimana? Sedangkan ada beberapa orang justru yang 10.000 ini bisa mengantongi 1,5 triliun gitu, Prof. Yang sisanya ini kenapa masalahnya gitu, Prof? Apakah accessibility? Nggak ada duit gitu. Kenapa ya? Ini kita pernah ini juga ya. Saya pernah waktu itu Huawei. Mereka menawarkan training ke kampus ITTS yang ikut webinarnya 1.100 orang, training programming Android ya, keren dong, 1.100 orang. Udah gitu seminarnya dalam bahasa Inggris. Sudah itu ditawarkan untuk workshop selama 5 minggu dan saya bukan programmer dan saya ikut.
Seminar 1100 ono ikut. Kemudian workshop 5 minggu ono ikut. Untuk bisa lulus harus bikin aplikasi 2 biji Android, harus bikin artikel di mirror.com bahasa Inggris 2 biji. Udah gitu harus lulus ujian. Ono ngerjain itu dan lulus, jangan khawatir. Dari 1.100 orang yang ikut workshop 300 orang. Hari pertama pertemuan yang daftar workshop 300. Hari pertama pertemuan yang berani muncul 170 orang. Hari kedua turun yang lulus hanya 20 orang. Gitu. Jadi dari akhirnya 20 orang. Aduh. Saya pikir tadi udah ngitung-ngitung taunya 20 ternyata Prof hasil akhirnya. Iya, sama lah. Cyber security 12.500 orang yang daftar. Yang bisa dapat nilai 90 hanya 15 orang. 2 orang. Akhirnya jadi 2 orang kemarin ya, Prof. Kalau yang 2 orang tuh yang ini dari ini. apa sih, Prof? Dari ini ya, dari aparat tuh yang 120 orang, 2 orang. Kalau yang cyber security yang di ini yang seluruh Indonesia 12.500 yang lulus 15 orang. Ya gitu, kondisinya kayak gitulah. Baik, kalau boleh dianalisa Prof, apa sih penyebabnya sebenarnya? Memang nggak mampu banget, susah, atau memang kurang accessibility, atau kurang dana, atau apa sih sebenarnya Prof, kalau boleh tahu Prof? Kurang gigih. Kurang gigih? Iya, kurang gigih. Kurang gigih? Iya. Bukan kurang gizi ya Prof? Bukan, kurang gigih. Dikasih kesusahan dikit langsung mundur. Gitu. Baru dikasih batu dikit, PR, langsung nyingkir, nggak berani gitu. Batunya sederhana aja sih, batunya namanya bahasa Inggris. Kebanyakan orang mah dikasih bahasa Inggris langsung mengkeret. Oke. Cuma dikasih itu doang langsung mengkerut gitu ya Prof? Iya, coba aja suruh bahasa Inggris. Tapi kalau dikasih duit maju semua. Kalau dikasih bahasa Inggris mundur. Nah, itu dia. Kalau dikasih tantangan, dikasih challenge, mereka pada mundur. Iya. Tapi kalau dikasih duit, yang nggak mampu, yang nggak punya kepentingan juga tiba-tiba jadi mampu gitu ya, Bro? Iya. Kalau dikasih duit dengan syarat harus punya SKTM, langsung jadi nggak mampu semua. Jadi orang tidak mampu dengan SKTM. Oh iya. Surat keterangan tanda miskin. Oh gitu, tidak mampu ya? Langsung tidak mampu. Tanda miskin apa tidak mampu? Tapi ya gitulah bangsa Indonesia. Intinya gini lah. Baik Prof. Kalau emang, tapi ginilah, kalau Anda teman-teman semua pengen maju, ya harus berani mengerjakan tantangan itu. Bis gimana? Kalau kita mengkeret, ini ada kesempatan di depan hidung, ada kesempatan, tapi kan ada syarat-syaratnya supaya kesempatan itu bisa diambil. Contoh, syaratnya harus bisa programming. Contoh, syaratnya harus bisa cyber security. Contoh, syaratnya harus mau belajar. Contoh, harus mau kerja keras. Ya ada syaratnya semua lah. Kalau belum apa-apa udah mundur ya nggak dapet lah kerjaan itu. Udah gitu ya jangan komplain. Iya betul. Emang kita jago komplain sih sebenarnya kebanyakan mayoritas. Iya. Tapi jangan khawatir lah. Oke. Teman-teman saya seangkatan juga banyak yang kayak gitu kok. Nih bayangkan temennya Ono. Jadi ada balannya gitu. Temennya Ono nih ya. Alumni Institut Teknologi Bandung, sarjana dari Institut Teknologi Bandung, seumuran Ono. Cuman sekarang rata-rata mereka semua sudah pensiun. Ini bayangin, alumni ITB sudah pensiun, ngemail saya, kirim email, No, pinjam duit dong, gue nggak punya duit nih sekarang. Buset, padahal dia adalah karyawan Telkom. Kayak gitu coba, sampai stres saya. Hah, nggak salah lu. Padahal saya juga berjuang sama lah ya, dan saya dulunya, dan saya kan belasan tahun saya nggak kerja di mana-mana, nggak punya gaji. Dia karyawan Telkom, gajinya puluhan juta. Si Ono nggak kerja di mana, Ono nggak punya gaji. Minta tolong ke Ono, kan bingung saya jadinya langsung. Ini nggak salah nih. Waduh, speechless, Prof.
Akhirnya Ini balik ke speechless masing-masing orang sih kayak ginian. Nah ini buat pelajaran buat kita semua aja lah maksudnya. Kalau Anda mau maju ya harus mau berjuang, kerja keras. Nggak bisa bahasa Inggris ya berusaha bahasa Inggris. Contoh paling sederhana biar bahasa Inggris gimana? Dengerin lagu bahasa Inggris. Walaupun pamer bojo, dangdutan itu menarik, tapi ya kalau mau dolar ya lagunya bahasa Inggris gitu. Kira-kira. Ya, jadi besok berubah dari mulai lagu yang didengerin dulu lah. Dari minimalnya itu. Ya, setuju Prof. Aduh, ini benar-benar saya speechless apalagi dengar cerita barusan itu menginspirasi banget, tapi nanti kita elaborasinya. Karena jangan keluar dari tema dulu nih, sayang nih buat part 1. Prof, karena tadi ada fenomena bahwa SDM dan barusan juga dipertegas oleh Prof adalah kurang gigihnya generasi muda kita, terutama bukan hanya generasi muda maksudnya, karakteristik kita itu kurang gigih. Boleh Prof disampaikan bahwa mereka ini kembali apabila saya balikan seperti itu misalkan, karena kita kurang gigih bro. Tapi tetap mereka itu walaupun mereka tidak gigih, mereka sekarang jadi korban teknologi, mereka tetap mengharapkan 2024 itu tidak ada kejadian yang ditakutkan gitu Prof. Seperti tadi, takutnya ada kebocoran cyber security. Seperti ada si hacker B dan teman-temannya. Kemudian seperti bank kemarin. Nah, gimana nasib kita 2024 di pandangan Prof? Karena ini sudah dekat di depan mata Prof. Urusan pemilu nih ya, urusannya ya. Yes, betul Prof. Oke. Ini ngomong jujur terus terang dulu ya. Partai-partai di Republik Indonesia tidak ikhlas kita pakai IT pemilunya. Wow, catat tuh. Soalnya itu betul-betul harus di highlight itu. Ya soalnya gini ya, kalau kita pakai IT itu dimanipulasi, susah dimanipulasi. Kita susah ngerubah angka, partai susah ngerubah angka. Jadi mereka sebenarnya tidak terlalu suka pakai IT di pemilu gitu. Karena pemilu kalau pakai IT semua jadi nggak bisa dirubah kan, presisi kan, gitu. Prof mungkin ada telepon masuk ya? Iya, dari sinyalnya istri menghilang nih. Prof barusan. Bentar, ini istri yang nelpon, itu yang bisa nelpon ini kan cuma istri doang. Bentar. Oh ya Allah. Ya, ini kan itu telepon spesifik, orang nggak ada yang bisa nelpon kecuali istri. panggilan dari langit itu ya Prof? Hah? Ini Panggilan dari langit itu dari sih. langit. Ntar nih di WA aja ya, dikasih tahu aja ya, di rumah ada diskusi dengan Garut. Dasar lo. Ya mah, ini lagi diskusi sama orang Garut ini mah. Halo. Iya betul. Halo. Alhamdulillah, halo Mama. Halo Bunda. Nih, Assalamualaikum. ada diskusi sama orang Garut pakai Zoom. Assalamualaikum Bunda. Yo, nak. Ya. Deh, beres kan? Beres, alhamdulillah. Jadi tadi sempat kepotong Prof, nggak sempat kami dengar Prof. Mohon maaf, boleh diulangi Prof. Apa ya? Ini urusan partai tidak. Jadi partai politik, ya. Jadi gini, partai politik sebenarnya tidak terlalu tidak ikhlas kalau kita pakai IT. Karena di pemilu ya. Karena mereka kesulitan untuk ngerubah angka. Kalau manual sekali lebih mudah buat mereka untuk ngerubah angka. Oke. Tapi kan partai banyak. Nah, sekarang ceritanya gini. Kalaupun pakai IT, mereka akan menyerang sistem yang ada di KPU gitu. Jadi serangan di KPU itu, hacker itu kadang-kadang sebagian bukan hacker. Hackernya ada muatan di belakangnya untuk merubah angka gitu. Jadi ada hackernya punya partai mana apa. Jadi ada hacker politik lah
Ya mereka kan kadang-kadang jadi tentara bayaran aja ya. Siapa yang siapa yang bayar ya, kita berjuang sesuai yang bayar. Ada yang kayak gitu kan orang, ya sudah mau diapain lah gitu. Konsekuensinya kalau mau kayak gitu ya teman-teman KPU memang, tapi jujur sih teman-teman KPU itu sebagian memang memperkuat jaringannya, benar-benar sih serius gitu. Jadi KPU-nya tapi kan kasihan juga ya, mereka kan bukan orang IT sebetulnya, KPU bukan orang IT, jadi mereka berjuang susah payah nih untuk bisa seperti itu. Nah, di samping itu ada teman-teman kawal pemilu, kawal pilpres, kawal-kawal yang lain, mereka mendampingi pemilu tadi. Dan ini mereka sudah bikin sistem sejajar sama KPU, ngambil data yang sama. Jadi data coblosan itu, data coblosan atau data C1 hasil plano itu ya, itu bisa difoto sekarang, harusnya sudah bisa difoto. Dan teman-teman, terutama teman-teman yang kawal-kawal pilpres dan sebagainya ini, mereka sudah menggunakan mesin learning AI untuk baca fotonya tadi. Jadi probabilitas salahnya sudah kecil banget dan mereka sudah tes. Dan mereka udah ngetes loh ini, supaya hasil fotonya bisa kecil dan prosesnya bisa cepat. Yang jadi masalah dengan KPU adalah proses penghitungan suaranya mereka harus berjenjang berdasarkan peraturan. Jadi dari TPS naik ke kelurahan, ke kecamatan, ke kabupaten kota, ke provinsi, terus naik ke atas. Kalau kawal pilpres kan langsung ya, TPS langsung ke web, ke atas. Jadi hitungannya lebih cepat gitu. Dan sekarang udah AI mulai dijalankan sama teman-teman kawal pilpres dan teman-temannya gitu. Jadi ada bayangan IT-nya lah. Dan mereka anak-anak merah putih semua, tidak dibayar sama partai. Alhamdulillah. Ternyata ada teman-teman. Sahabat Malaikat Bersayap, jangan khawatir, ternyata ada barisan merah putih, anak-anak merah putih bersama Prof Onowe Purbo. Tenang ya. Saya 2024 aman ya, Prof? Jadi mereka mah orang lebih jago dari Ono, jangan bersama Ono. Itu anak-anak jago-jago semua itu isinya, hati-hati aja. Hati-hati itu. Hati-hati, tapi kita berikan apresiasi terhadap teman-teman merah putih tersebut ya, Prof. Iya. Itu orangnya bagus-bagus. Semoga terus konsisten dan bertahan dari segala terjangan 2024, semoga aman dan sukses gitu ya, Prof. Iya. Nah, Prof, apabila memang seperti itu kondisinya, ada beberapa barisan dan ternyata aman. Nah, ada pertanyaan terakhir nih, Prof, untuk tema pertama, yaitu pada tahun 2022 2021 atau tepatnya pada pemilu yang lalu gitu. Antara itulah mungkin. Tapi sebelum pemilu yang sekarang ini. Itu sempat KPU itu dijebol atau dibobol sama salah satu anak Tangsel ya, Prof. Lupa, ya. Sama anak Tangsel, Prof. Oke. Ya, itu ada namanya. Saya mungkin boleh menyebut nama supaya Prof ingat, atau inisial saja, Prof. Kita nggak usah. Cuma juga lupa si Ono mah. Nah, namanya Putra Aji, Prof. Oke, ya. Lupa. Putra Aji. Oh iya, lupa juga. Baik. Itu sempat dibobol dan kemudian dia mendapatkan salah satu hadiah di saat dia kemudian berhasil juga membobol website servernya NASA, bukan website, servernya NASA, Prof. Emang dia ngejebolin KPU juga ya? Ya, dia ngejebolin KPU, kemudian dia kasih reviewnya. Dia laporkan bahwa ada beberapa kemungkinan disebutnya, kalau ini kan nggak enak juga dibilang ya, disebutnya kelemahan lah gitu, Prof. Ada celah, ada beberapa celah keamanan di situ yang bisa dimasuki oleh orang lain. Nah, salah satunya adalah, pertama adalah bisa diambil data Dukcapil, yaitu data pemilih DPT ya, Prof. DPT, kemudian selepas itu pas dia masuk ke yang lainnya, sebetulnya dia bisa masuk. Nah, oleh karena itu dia issue
Dia lakukan isu ke KPU dan KPU memanggil dia. Tapi konon katanya di salah satu podcast di tetangga sebelah itu ada podcast. Selepas itu diberikan terima kasih, cuma diberi kaos dan habis itu nggak diapa-apain anak ini gitu, Prof. Cuma diberikan kaos bahwa kamu terima kasih sudah berjasa, habis itu pulang dan mereka tidak menggunakan anak ini sebagai sebuah aset untuk memperkuat mereka ataupun berada di barisan mereka gitu, Prof. Mohon ini, Prof, arahannya seperti apa sih, Prof nih? Ini cara, walah.